Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Silsilah yang sangat mulia yang tidak ada orang memiliki silsilah seperti silsilah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi Yusuf akhirnya di penjara ya karena mungkin mereka khawatir timbul fitnah yang lebih besar, terutama Yusuf tidak mau menuruti kemauan sang istri menteri dan juga teman-temannya, ibu-ibu yang ada di Mesir. Akhirnya masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Kemudian Allah berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ternyata masuk juga dalam penjara dua pemuda. Masuk bersama Yusuf dalam penjara. Qala ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya berkata, "Inni arani a'siru khamra." Aku melihat dalam mimpiku, aku memerah anggur untuk jadikan khamar. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Yang satunya berkata, aku melihat dalam mimpiku, aku mengangkat di atas kepalaku roti ta'kulu at-tayru min, kemudian burung-burung makan dari roti tersebut. Nabbi'na bi ta'wilih, wahai Yusuf, kabarkanlah kepada kami berdua tentang tafsir mimpi kami berdua. Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami memandang engkau termasuk orang-orang yang baik. Inilah sebabnya kenapa dua orang ini datang kepada Yusuf alaihissalam. Mereka berkata, Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Ternyata Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara memberikan akhlak yang mulia, perangai yang indah, yang semua orang di penjara senang dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka percaya dengan solehnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kalau kita baca buku tafsir, bahkan sebagian orang sudah dikeluarkan dari penjara, ingin tetap di penjara. Kenapa? Agar bisa bersama Yusuf. Ada sebagian orang sudah waktunya keluar dari penjara, maka dia minta kepada sipir atau petugas penjara agar tetap di penjara. Kenapa? Agar bisa tetap bermuamalah dengan Yusuf alaihissalam, menunjukkan akhlaknya yang sangat mulia. Dan demikianlah seorang dai atau orang yang berjalan di medan dakwah seharusnya menunjukkan akhlak yang mulia sehingga orang tertarik kepada dia. Ya. Karena namanya dai, dia akan menjadi sorotan orang-orang di sekitarnya. Ya, dia sedang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga dirinya, menjaga akhlaknya, agar orang-orang tertarik dengan dia dan mau belajar darinya atau bertanya kepadanya. Lihatlah, Allah sebutkan dua orang pemuda ini tatkala datang kepada Yusuf alaihissalam minta untuk ditafsirkan apa sebabnya. Mereka berdua berkata, Inna naraka minal muhsinin. Kami memandang engkau termasuk orang-orang yang ihsan. Ihsan itu orang berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama, sosial. Orang yang sosial, ya ihsan tafsirannya dua. Pertama, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah atau dia yakin Allah melihatnya. Yang kedua, ihsan maksudnya dia sosial. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan sesamanya, menolong yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf, di antaranya mukjizat tafsir mimpi, takwil mimpi. Dan sering saya sampaikan hal ini bahwasanya mukjizat yang Allah berikan kepada para anbiya, ya, ada yang sebagian Allah sebutkan, ada yang sebagian tidak Allah sebutkan. Tetapi Allah berikan mukjizat tersebut pada perkara-perkara yang sedang booming, yang sedang ngetren di zaman Nabi tersebut. Ya, tetapi ini mengungguli yang lainnya. Contoh seperti Nabi Musa alaihissalam, di zaman beliau alaihissalam sedang ngetren namanya sihir, ilmu sihir tersebar, orang bangga kalau bisa jago sihir. Para tukang sihir saling bangga-banggaan, saling bangga-banggaan keahlian bersihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa
yang bukan sihir tapi orang menyangka itu sihir tapi ternyata bukan, yaitu mukjizat yang seperti sihir tapi bukan, mengungguli sihir seluruhnya. Yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah bisa merubah tongkatnya dari kayu menjadi ular beneran. Ular beneran yang memakan ular-ular yang hanya halusinasi. Akhirnya mukjizat Nabi Musa mengungguli yang lainnya. Sama seperti zaman Nabi Isa alaihissalam lagi booming pengobatan. Orang-orang bangga dengan ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ilmu medis. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam berupa pengobatan yang luar biasa, yang tanpa ada bahan-bahan obat-obatan, hanya disentuh orang sembuh. Maka Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang kusta, membuat orang yang tadinya buta bisa melihat, ya, dengan izin Allah. Bahkan orang yang wa uhyil mauta biiznillah, bahkan orang yang mati dihidupkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini tingkat tinggi dalam masalah kedokteran, ya. Demikian juga tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan mukjizat yang berkaitan dengan perkara yang sedang booming di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang berbangga-banggaan dengan bahasa Arab, dengan balaghah, dengan hal-hal yang berkaitan dengan keindahan bahasa. Ternyata Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang balaghahnya, keindahannya, fasahahnya melewati seluruh yang mereka bangga-banggakan, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala itu lagi booming takwil mimpi. Sedikit-sedikit orang minta takwil mimpi, sedikit orang minta takwil mimpi. Banyak orang yang ahli takwil mimpi. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan takwil mimpi yang luar biasa. Ya, kalau orang mungkin nakwil meleset-meleset dikit, Nabi Yusuf takwil persis, ya. Tafsirannya jitu, mengungguli para penafsir-penafsir mimpi yang lainnya. Jadi ini yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di zaman tersebut, karena memang di zaman tersebut lagi booming tafsir mimpi. Maka ketika dua orang tersebut datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam minta untuk ditafsirkan mimpinya, maka Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dengan begitu baiknya menafsirkan mimpi tersebut. Tetapi kesempatan besar, ini dua orang musyrik datang kepada dia, ada keperluan, maka saatnya Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi mereka. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Kata Nabi Yusuf, wahai kedua sahabatku, la ya'tikuma ta'amun, ingat, kita akan datang jatah makan. Sebelum datang jatah makan, yang kalian berdua akan mengambil jatah makan tersebut, aku sudah akan menafsirkan mimpi kalian berdua. Tetapi sebelum saya nafsirkan, tenang aja, saya ingin bicara sesuatu, ya. Jadi lihat metode uslub Nabi Yusuf alaihissalam, dia tenangkan dulu kedua orang ini. Dia tenangkan kedua orang ini agar tenang bahwasanya tafsirnya akan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi sebelumnya kita akan bincang-bincang, ya. Karena kalau Nabi Yusuf tidak kabarkan hal tersebut, mereka tidak akan tenang. Nabi Yusuf bicara masalah dakwah, masalah yang lain, mereka akan gelisah. Dan ini subhanallah akhlak yang mulia. Jadi supaya mereka tidak gelisah, tenang. Pokoknya sebelum jatah makan datang, tafsir sudah selesai. Tafsir mimpi, takwil mimpi sudah selesai. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Subhanallah. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama mengatakan bahwasanya mereka dalam penjara gelap, tidak mengenal mana siang, mana malam, yang jelas mereka sehingga terkadang jadwal dengan jadwal makan. Sehingga mereka mengenal jadwal dengan jadwal, bentar lagi makan. Ya, berikutnya berapa jam lagi kira-kira makan, seperti itu. Mereka ada jadwal makan. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau kita lagi di posisi atas, orang datang lagi butuh sama kita, apapun posisi kita, sebagai direktur, sebagai owner, sebagai penasehat, atau sebagai atasan, ya, atau sebagai majikan, sebagai dokter. Kalau ada orang lagi butuh sama kita, ya, ini kesempatan bagi kita untuk memberi masukan, ya. Itu sesuai dengan kadar yang seperlunya bagi orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut kalau lagi butuh sama kita, dia datang dalam kondisi merendah. Dia akan mendengar apa yang kita sampaikan. Oleh karena sebagian kawan berdakwah sebagai dokter, dia dakwah. Orang tidak pakai jilbab bisa dipakai jilbab. Kenapa? Dokter, dia sampaikan. Kenapa? Orang yang lagi berobat sama dia lagi benar-benar mendengarkan.
kemudian lagi-lagi benar-benar butuh kepada dokter tersebut, maka dokter tersebut dakwahi begini, sebaiknya anti pakai jilbab, atau bu, anaknya tolong pakai jilbab, berdoa kepada Allah, insya Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah, tapi harusnya begini. Itu orang bisa pakai jilbab, yang mungkin kalau ustadz yang ngomong belum tentu mau didengar. Kenapa? Karena posisi dia lagi membutuhkan. Posisi pasien tersebut lagi butuh kepada dokter. Maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang kebetulan memiliki posisi di atas, gunakan kesempatan tersebut, ya. Kesempatan kita cari pahala. Hidup cuma sebentar, kita kumpulkan harta, kemudian kita akan pergi meninggalkan harta itu seluruhnya. Kalau bukan kita meninggalkan harta, harta yang meninggalkan kita. Pokoknya dunia ini akan kita tinggalkan atau akan meninggalkan kita. Oleh karenanya kalau kita di posisi atas, jangan lupa kita punya anak buah, jadi kesempatan. Kesempatan kita, kalau memungkinkan tentunya. Kita sebagai owner, sebagai atasan, bikin pengajian atau kita nasihati, bikin peraturan yang memungkinkan untuk mereka kerjakan. Inilah posisi Nabi Yusuf alaihissalam, orang datang lagi butuh sama dia, tidak langsung dia penuhi hajatnya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bilang, tenang, hajat kalian akan saya penuhi, menafsirkan mimpi, tapi dengar dulu. Saatnya Nabi Yusuf kemudian mulai berdakwah. Apa Nabi Yusuf berkata? Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Sungguhnya tafsir mimpi ini yang aku bisa menafsirkan, mimma 'allamani Rabbi. Sungguhnya aku ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ujub. Tidak mengatakan saya hebat. Ini ilmu Allah berikan kepada aku. Subhanallah. Bagaimana menyandarkan nikmat yang dia miliki kepada Rabbul Alamin, yang sering dilupakan oleh orang. Orang kalau sudah dapat ilmu biasanya ujub, bangga, sombong, angkuh, mau pamerkan kehebatannya. Tetapi Yusuf alaihissalam langsung, dzalika mimma 'allamani Rabbi. Ini termasuk ilmu yang Allah berikan kepada aku, ilmu tafsir. Kata para ulama, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf banyak. Di antaranya ilmu pengaturan negara, ilmu menjadi bendaharawan negara, yang nanti akan nampak ilmu Nabi Yusuf. Ya. Di antara ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada dia, dan kita semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu menafsirkan mimpi. Tapi langsung Nabi Yusuf mengingatkan kedua orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Ini ilmu aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf langsung masuk dalam dakwah. Perhatikan sini. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Sungguhnya aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir kepada Allah. Nabi Yusuf sedang berbicara tentang siapa? Tentang Kan'aniyun. Nabi Yusuf alaihissalam dahulu tinggal di Palestina bersama bapaknya Yakub alaihissalam, dan di Palestina sebelum datang Nabi Yakub alaihissalam tinggal di Palestina sudah ada suku-suku di situ, di antaranya suku Kan'aniyun, orang-orang Kan'an. Dan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan saya di sini, Nabi Yusuf alaihissalam dia sedang berhadapan dengan dua orang yang musyrik. Tetapi dia tidak langsung mengatakan kesyirikan berkaitan dengan dua orang ini, tetapi dia berbicara tentang orang yang ketiga. Maka jadi mengatakan, aku sungguhnya di kampungku di Palestina, aku meninggalkan suatu kaum yang mereka berbuat syirik kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur kepada hari akhirat, ya. Dia tidak langsung mengatakan ente berdua syirik, ente begini, tidak. Tapi dia maksud saya dia uslubnya dia tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Dia sedang berbicara dengan kaum yang lain. Yang kaum ketiga ini sama akidahnya sama orang di depan dia. Ini agar Yusuf mengambil hatinya. Karena kalau Nabi Yusuf mengatakan sungguhnya kalian berdua tidak beriman kepada Allah, kalian berdua syirik, mungkin mereka menjauh. Tapi Nabi Yusuf berbicara tentang suatu kaum supaya mereka mengambil pelajaran. Padahal mereka berdua sama kaumnya Nabi Yusuf sama-sama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dalam uslub metode dalam dakwah. Yang penting kan keberhasilan dengan cara yang terbaik, ya. Tidak harus kita langsung serang, hujum, langsung to the point, tidak harus. Tidak ada yang mengatakan harus to the point. Ya. Tidak ada yang kecuali kondisi tidak memungkinkan harus to the point. Oke. Tapi selama masih memungkinkan dan buah bisa kita lebih harapkan, ya, kita semua akan berdakwah kepada tauhid insyaallah taala, apalagi orang-orang di atas manhaj salaf. Tetapi metode banyak, ya. Taib. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Aku mengikuti agama nenek moyangku, Ishaq, Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Nabi Yusuf menyebutkan silsilah dia. Bapakku, nenek moyangku Ibrahim, kemudian Ishaq, kemudian Yakub, kemudian saya anak Yakub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Sungguhnya tidak berbuat syirik itu adalah karunia dari Allah bagi kami dan bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan orang tidak bersyukur.
Ini benar. Banyak orang tidak bersyukur, mereka tidak berbuat syirik. Oleh karenanya Al-Qurtubi tatkala mengomentari ayat ini beliau berkata walakinna aktsaran nasi la yashkurun ala nikmatit tauhid wal iman. Betapa banyak orang tidak bersyukur atas nikmat tauhid dan iman. Banyak orang hanya bersyukur kalau diberi dunia. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan saya bersyukur di atas tauhid sementara dalam penjara, dia lagi susah. Lagi susah dalam penjara dia bersyukur kepada Allah di atas tauhid. Ya akhi ya ukhti, kita dalam kondisi apapun kalau kita di atas tauhid itu nikmat luar biasa. Sementara orang lain mungkin dalam kondisi nikmat yang luar biasa dalam kejayaan, tapi kalau musyrik percuma. Kejayaan mereka hanya sebentar, dunia ini fana. Setelah itu mereka akan masuk dalam jurang ya kebinasaan sejak di alam barzah sampai seterusnya abadi. Oleh karenanya nikmat tauhid harus kita syukuri. Lihat betapa banyak bermiliar-miliar manusia yang mereka di luar daripada tauhid, yang menyembah manusia, menyembah Nabi Isa, yang menyembah pohon, yang menyembah berhala, yang menyembah dewa, yang menyembah hewan, menyembah batu, yang menyembah orang mati, banyak sekali. Maka selama kita bertauhid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf berkata walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Banyak orang tidak bersyukur atas nikmat tauhid, atas nikmat iman. Orang bersyukur kalau dapat harta baru banyak bersyukur. Padahal di antara pemberian Allah anugerah yang sangat besar seorang berada di atas iman. Kemudian mulailah Nabi Yusuf dari kata ganti orang ketiga sekarang masuk kata ganti orang kedua. Langsung kepada kedua orang tersebut. Tapi Yusuf mengatakan ya sahibai sijni. Ya sahibai sijni. Wahai penghuni penjara. Ya. Di sini kata para ulama Nabi Yusuf mengungkapkan panggilan yang sama antara mereka berdua dengan Nabi Yusuf. Kita sama-sama dalam penderitaan yang sama. Sama-sama dalam penjara. Dan ini lebih mengena. Ya, dia tidak mengatakan wahai fulan, tapi dia mengatakan ya sahibai sijni, wahai dua orang penghuni penjara. Kita sama-sama penghuni penjara. Maka kemudian Nabi Yusuf ajak dia berfikir, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Ya, Tuhan, sekarang berhala banyak. Ada berhala khusus buat ini, ada berhala spesialis buat ini, ada berhala buat ini. Ya sebagaimana yang disembah misalnya di kaum musyrikin Arab, berhala mereka banyak. Kalau mereka butuh ini, mereka ke berhala ini. Kalau mereka butuh kemenangan dalam peperangan, pergi ke berhala ini. Kalau mereka butuh bikin rezeki, mereka ke berhala ini. Berhala punya spesialis masing-masing. Nah, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah berhala-berhala banyak yang kalian sembah itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Yang Maha Esa, Maha Perkasa? Jawabannya tentu yang Maha Esa. Tentunya Tuhan itu harusnya multiple function, bukan cuma fungsinya satu ini, fungsi spesialis ini. Itu bukan Tuhan. Ya, yang lain tidak bisa, dia spesialis ini, tapi bukan Tuhan. Adapun Allah Subhanahu wa taala spesialis segala sesuatu. Yang mana yang lebih baik? Yang pakar segala sesuatu cuma pakar dalam sebagian bidang. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata membantah kesyirikan yang mereka lakukan. Ma ta'buduna min dunihi, dan ini fokus kepada tauhid. Karena orang ini sebentar lagi tidak bertemu dengan Nabi Yusuf. Sebentar lagi satu dibunuh, kemudian satu bebas. Kesempatan yang singkat ini, Nabi Yusuf dengan muqaddimah langsung masuk kepada inti, yaitu berdakwah tauhid. Karena mereka lagi butuh tauhid. Kapan lagi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, kapan lagi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf berkata, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum." Apa yang kalian sembah dari selain Allah, yang kalian namakan sebagai Tuhan, itu hanya apa? Hanya nama-nama yang kalian namakan. Antum wa aba'ukum, kalian dan orang nenek moyang kalian yang menamakan sebagai Tuhan. Hakikatnya apa? Hakikat yang kalian sembah adalah batu-batu, kalian ambil dari lembah-lembah atau kalian ambil dari padang pasir, kalian bawa batu tersebut, kalian pahat, kalian namakan Tuhan. Itu hakikat Tuhan kalian. Hanya sekedar penamaan, hakikatnya enggak ada. Dinamakan Tuhan, dinamakan dewa, dinamakan ini enggak ada, itu bukan Tuhan. Illa asma'an sammaitumuha, itu hanya nama-nama yang kalian namakan. Antum wa aba'ukum, kalian namakan dan nenek moyang kalian juga namakan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalil akan hal tersebut. Inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dzalikad dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan benar kalau kita lihat sekarang orang musyrik lebih banyak daripada ahli tauhid. Sampai sekarang orang musyrik lebih banyak daripada ahli
tauhid. Di zaman Nabi Yusuf pun demikian, orang musyrik lebih banyak daripada ahli tauhid. Di zaman Nabi Ibrahim pun demikian, orang musyrik lebih banyak daripada ahli tauhid. Ya, kebanyakan orang tidak mengetahui akan hal ini. Inilah dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka berdua, ya, sebelum Nabi Yusuf memberikan hajat kepada mereka berdua, ya. Setelah Nabi Yusuf menyampaikan dakwah kepada mereka berdua, baru Nabi Yusuf kemudian menyampaikan inti tafsir mereka. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya sahibai sijini, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Wahai penghuni penjara, ya, dua penghuni penjara tadi bermimpi, yang satu bermimpi sedang memeras anggur untuk dijadikan khamar, yang satu bermimpi bawa roti, kemudian rotinya dimakan oleh burung. Maka Nabi Yusuf menafsirkan, yang bermimpi memeras anggur, fayaski rabbahu khamra, dia akan menjadi pelayan raja dan dia akan menuangkan anggur kepada rajanya tersebut. Wa amal akhar, adapun satunya yang mimpi bahwasanya dia bawa roti, kemudian rotinya dimakan oleh burung, fayuslab, maka dia akan disalib. Fatakulut tayru min ra'si, kemudian dia disalib sehingga akhirnya dia mati dan akhirnya burung-burung datang mematok-matok kepalanya untuk mengambil daging-daging ada di kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah terjadi, terputuskan perkara yang kalian tanyakan kepadaku. Ya. Dan ini tafsir, ini ilmu tersendiri, ilmu khusus, ya, yang dipahami oleh Yusuf, diajarkan Allah langsung kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf tidak pernah belajar sama orang. Ya, tetapi Allah langsung memberikan ilham kepada Nabi Yusuf dalam rangka ilmu tafsir. Setelah Nabi Yusuf menafsirkan, satu bakalan mati, satu bakalan jadi pelayan raja. Apa kata Allah? Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Maka Yusuf alaihissalam berkata kepada orang yang dia sangkakan akan selamat, ya, di antara mereka berdua yang akan jadi pelayan raja, udhkurni 'inda rabbik. Tolong sebut-sebut aku di sisi raja. Itu sebut-sebutkan kebaikanku. Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal ini sedang bertawassul, yaitu minta tolong, dan ini boleh kita minta tolong kepada seorang, ya, sebut-sebut aku di depan raja, ya, karena Nabi Yusuf dipenjara dengan kezaliman, ya, siapa tahu dia dibebaskan oleh raja dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Yusuf. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, tetapi syaitan membuat dia lupa untuk menyebut-nyebut Yusuf di depan raja. Falabitha fis sijni bid'a sinin, akhirnya Yusuf bertambah lama di penjara beberapa tahun. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuat dia lupa untuk menyebut Rabbnya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Yusuf alaihissalam, sama seperti yang dijelaskan tadi, Yusuf mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, nanti kalau kau jadi pelayan raja jangan lupa sebut-sebut saya di hadapan raja. Ya. Tapi akhirnya syaitan buat dia lupa. Dia lupa menyebut Yusuf di hadapan raja. Pendapat kedua, maksudnya Yusuf lupa mengatakan tolong sebut saya di sisi raja, insya Allah, lupa bilang insya Allah, sehingga hatinya terfokus kepada sebab tersebut. Dia lupa bahwasanya segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama, bahwasanya bukan Yusuf yang lupa, tetapi orang tersebut yang lupa. Dan Yusuf alaihissalam melakukan suatu hal yang boleh. Boleh kita minta tolong sama orang, jangan lupa tolong ceritain tentang saya di sisi raja. Kenapa? Karena saya di penjara dengan kezaliman. Siapa tahu raja bisa membebaskan saya. Karena Yusuf di penjara sebab oleh menteri dan istri menteri yang zalim kepada Yusuf. Maka siapa tahu kalau perkaranya sampai kepada raja, raja bisa membebaskan dia. Tapi rupanya orang tersebut dilupakan oleh syaitan. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuat temannya tersebut lupa untuk nyebut-nyebut Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf falabitha fis sijni bid'asin. Akhirnya Yusuf alaihissalam bertambah lagi di penjara beberapa tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun akhirnya. Tambah lagi. Ini orang ini lupa 7 tahun. Orang ini lupa sebut Yusuf 7 tahun. Dan ini jelas kata Allah, fa'ansahu syaitan falabitha. Akhirnya Yusuf tinggal beberapa tahun lagi lama. Seandainya dia sebut tentang Yusuf di depan sang raja, Yusuf akan bebas. Tapi karena dia lupa, akhirnya Yusuf alaihissalam lebih lama di penjara selama 7 tahun. Taib. Nabi Yusuf bersabar dalam penjara. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 7 tahun atau beberapa tahun, raja yang mimpi. Allah mentakdirkan raja kafir ini mimpi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat
Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata kepada punggawanya, kepada pembesar-pembesarnya, raja mimpi aneh. Aku melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Sapi kurus datang makan 7 ekor sapi gemuk. Harusnya kebalik, sapi kurus kalah dengan sapi gemuk. Ini sapi gemuk dimakan sampai dengan sapi kurus. Terus bilangannya 7. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Aku melihat juga 7 bulir, ya. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesarku, wahai menteri-menteriku. Ya, kan? Saya ingatkan tadi, mereka di zaman tersebut masyhur lagi booming tentang tafsir mimpi. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku kalau memang kalian ahli menafsirkan mimpi. Rupanya ketika raja mimpi, dan ini menggelisahkan raja, maka raja paparkan mimpinya tersebut kepada menteri-menterinya. Ternyata mereka tidak bisa jawab. Perhatikan di sini, Allah mentakbir raja ini dengan al-maliku. Wa qala al-maliku, dan berkata sang raja. Allah tidak mengatakan wa qala Fir'aun, berkata Fir'aun. Sebagian ulama mengatakan seperti Tahir bin Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, bahwasanya raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf, dia bukan dari suku Akbat, bukan raja yang hidup di zaman Nabi Musa. Jadi Yusuf dulu baru Musa. Antara Yusuf alaihissalam dengan Musa ada yang mengatakan ratusan tahun. Ya, ada yang mengatakan ratusan tahun, ya. Nah, raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf, Allah ungkapkan dengan Al-Malik, berkata sang raja. Adapun raja yang hidup di zaman Nabi Musa, Allah ungkapkan dengan Fir'aun. Nah, ini dua gelar yang berbeda. Oleh karenanya sebagian ulama, Tahir bin Asyur mengatakan bahwasanya 2 orang ini dari suku yang berbeda. Adapun di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka berasal dari suku Akbat, suku Kipti yang ada sampai sekarang di Mesir, dan banyak di antara mereka saya dengar beragama Nasara. Suku Akbat, ya. Dan setiap pemimpin suku Akbat, penguasa suku Akbat namanya Fir'aun, disebut Fir'aun. Ya, disebut Fir'aun. Fir'aun itu gelar seperti presiden, seperti raja, seperti sultan. Ya, jadi sultannya Mesir dari suku Akbat namanya Fir'aun. Nah, sultan yang ada di zaman Nabi Yusuf namanya Malik, raja. Sehingga sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya suku yang ada di zaman Nabi Yusuf beda dengan suku yang di zaman Nabi Musa. Mereka mengatakan bahwasanya suku yang berada di zaman Nabi Yusuf itu bukan dari suku Akbat, suku Kipti, bukan, tapi berasal dari suku Heksos. Suku Heksos yang berujung kepada Kan'an atau Arab, ya. Kan'an, ya. Pada kabilah Kan'an. Dan ternyata diteliti dalam sejarah, benar, pada tahun 1900 sebelum Masehi sampai 1525 sebelum Masehi, jadi sekitar ada 400-an tahun dari 1900 Masehi sampai 1525 Masehi, itu 375 tahun, itu Mesir dikuasai oleh suku Heksos. Mesir dikuasai oleh suku Heksos. Disitulah zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu baru berpindah kepada tangan suku Akbat, zamannya Fir'aun. Makanya ketika Allah mengungkapkan penguasa di Mesir tatkala itu, Allah mengatakan wa qala al-maliku, berkata Malik, karena dia dari suku Heksos. Dia mimpi yang aneh. Mimpi ini aneh, membuat dia gelisah. Bagaimana 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Kemudian ada tangkai sumbulat, ya, tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Akhirnya dia paparkan kepada Al-Mala, kepada menteri-menterinya. Dia yang mengatakan kalau kalian mampu mentafsirkan silakan tafsir. Apa kata mereka? Qalu adghasu ahlam. Kata mereka ini hanyalah mimpi-mimpi yang kosong. Jadi apa itu adghas? Adghas berasal dari dogas. Dogas itu apa? Dogas itu misalnya doksun adalah misalnya seorang mengambil kayu bakar, dia bawa rumput-rumput, kemudian ranting-ranting bercampur baur. Dia tidak beda-bedakan antara ranting yang satu dengan ranting yang lain, antara ranting dengan rumput, bercampur baur. Sehingga seakan-akan mereka berkata, para menteri tersebut, wahai raja, bagaimana kami menafsirkan mimpimu campur baur? Ya, bulat seperti benang kusut, kami tidak bisa menarik maksudnya. Tidak jelas. Maka disebut adghas. Adghas itu tadi yang saya sebutkan tadi. Tidak jelas, bercampur baur dan mimpi yang kosong. Kalau mimpi bisa ditafsirkan, kita akan tafsirkan. Tapi mimpi, jenis mimpimu tidak bisa ditafsirkan. Dan kata para ulama, ini menunjukkan kesombongan mereka, ujub mereka. Harusnya mereka mengatakan kami tidak tahu, selesai. Kalau kita orang Islam enggak tahu, bilang aja Allahu a'lam, jangan sok tahu. Ya. Tapi ini mereka sudah tidak tahu, mereka menghukum bahwasanya mimpi raja tidak bisa ditafsirkan.
Makanya disebut jahlun murakkab, yaitu goblok kuadrat seperti ini. Sudah tidak tahu, kemudian tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Namanya goblok kuadrat. Ya. Jadi seharusnya mereka bilang, Allah, kami tidak tahu, selesai. Kalau orang Islam, Allah alam. Tapi mereka sudah tidak tahu, mereka memvonis bahwasanya mimpi tersebut adalah jenis mimpi yang tidak bisa ditafsirkan. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Kami tidak mampu menafsirkan mimpi yang seperti itu. Subhanallah. Setelah heboh tidak ada yang mampu, mereka banyak orang ahli-ahli tafsir mimpi. Ternyata tidak bisa tafsir mimpi. Tiba-tiba orang yang selamat dari 2 orang di penjara tersebut yang menjadi pelayan raja ingat. Sudah 7 tahun lewat baru dia ingat. Apa kata Allah? Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa-arsilun. Subhanallah. Berkata orang yang selamat dari 2 orang di penjara tersebut, ya. Sudah diselamatkan, yang selamat keluar dari penjara, kemudian waddakara ba'da ummah. Ummah itu dalam bahasa Arab artinya waktu yang lama. Waktu yang lama. Jadi setelah bertahun-tahun, dah 7 tahun, ada khilaf kan berapa tahun dia lupa. Ya. Setelah sekian lama baru dia ingat. Ya, ternyata Yusuf. Ini mimpi, ada temanku di penjara yang ahli mimpi. Dia ingatnya sudah bertahun-tahun. Ingatnya sudah bertahun-tahun. Maka dengan pede dia mengatakan, ana unabbiukum bi ta'wili. Aku bisa kabarkan tentang takwil dari mimpi ini kepada kalian semua. Fa arsilun, maka utuslah aku kepada Yusuf. Subhanallah, dia baru ingat Yusuf. Kata para ulama, seperti pepatah Arab mengatakan, rubba daratin nafi'ah. Betapa banyak perkara yang mudarat ternyata bermanfaat. Bagaimana perkara mudarat kok bermanfaat? Gara-gara orang tersebut lupa, Yusuf di penjara lebih lama. Ternyata di balik mudarat ini, Yusuf di penjara lebih lama, Yusuf akan menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Kita coba mundur kembali. Seandainya waktu Yusuf berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, kalau kau jadi pelayan raja, sebut-sebut namaku di sisi raja. Kemudian si fulan ini cerita sama raja, kemudian ternyata raja tertarik, ya sudah, Yusuf dibebaskan, selesai. Pulang ke Palestina, enggak jadi apa-apa. Pulang ke Palestina ribut lagi dengan kakak-kakaknya. Ya, kalau dia pulang ke Palestina ribut sama kakak-kakaknya. Tetapi ternyata gara-gara orang tersebut lupa, setan buat dia lupa, tapi di balik kemudaratan tersebut ada manfaat. Akhirnya apa? Setelah 7 tahun raja yang mimpi. Kalau tadi 2 orang rakyat jelata yang mimpi, enggak ada pengaruhnya bagi Yusuf. Ini sekarang raja yang mimpi. Kemudian setelah raja mimpi, itu pun belum ingat, orang itu belum ingat. Kalau dia ingat langsung dia mengatakan, raja, saya punya kawan yang ahli mimpi. Tanyalah sama dia pasti bisa tafsirkan. Kalau orang tersebut sadar, ingat Yusuf langsung sebelum raja paparkan kepada menteri-menterinya, maka Yusuf tidak kelihatan mulia. Tetapi dia masih lupa lagi. Kapan dia baru ingat? Setelah raja paparkan kepada menteri-menteri. Setelah menteri-menteri tidak mampu untuk menafsirkan mimpinya, baru dia ingat, subhanallah. Baru nampaklah kemuliaan Yusuf. Artinya pemimpi ini enggak ada yang bisa nafsirkan kecuali Yusuf. Saya ulangi, seandainya dia ingat sebelum raja paparkan kepada menteri-menteri, kemudian Yusuf menafsirkan, selesai. Orang akan mengatakan, Yusuf bisa, kami juga bisa. Tetapi orang ini tidak ingat kecuali setelah raja paparkan mimpinya kepada menteri-menteri, semuanya enggak mampu, baru kemudian Yusuf mampu. Disinilah nampak keistimewaan Yusuf alaihissalam di hadapan yang lainnya. Akhirnya kata dia, fa'arsilun, wahai raja, utuslah aku kepada kawanku di penjara. Maka berangkatlah orang tersebut, pelayan raja tadi, datang kepada penjara ketemu Yusuf, kawan lamanya. Maka dia berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, orang yang senantiasa jujur, aftina, berilah fatwa kepada kami, ilmu kepada kami tentang mimpi raja. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'an ijaf. Tentang 7 ekor sapi yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. La'alli arji'u ila nasi la'allahum ya'lamun. Semoga aku bisa kembali kepada orang-orang dan aku kabarkan tentang isi mimpi tersebut. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang sangat pemaaf, dan dia tidak sama sekali tidak marah kepada orang tersebut. Dia tidak mengatakan, ente kemana saja selama ini? 7 tahun enggak pernah tengok-tengok saya.
7 tahun tidak pernah datangi saya. Kenapa kau tidak sebut-sebut saya di hadapan rajamu? Tidak sama sekali. Yusuf pemaaf, itu semua dilupakan sama dia. Dia tidak mencela orang ini sama sekali. Bahkan langsung dia tidak mempersyaratkan, saya enggak mau tafsirkan, bebaskan saya dulu. Enggak, Yusuf enggak demikian. Ilmu dia sampaikan. Dia tidak mengatakan persyaratkan. Kalau kau mau saya tafsirkan, suruh raja datang. Kalau kau mau saya tafsirkan, bebaskan saya dulu. Kalau kamu mau saya tafsirkan harus begini A, B, C, D. Tidak ada Yusuf sama sekali. Langsung dia berkata. Dia langsung tidak mencela orang tersebut. Langsung dia menjawab, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Subhanallah. Kata Yusuf alaihissalam, perhatikan di sini, ini menakjubkan ya. Yusuf alaihissalam tidak hanya menafsirkan mimpi, tapi dia langsung kasih solusi. Kalau kita harusnya tafsirnya apa? Tafsirnya maksudnya 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, 7 tangkai gandum yang kering. Maksudnya apa? Akan ada 7 tahun musim panas, 7 tahun pertama 7 tahun musim panen, kemudian 7 tahun musim panas. Itu maksudnya, selesai. Ya tafsir mimpinya demikian. Titik, selesai. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menafsirkan mimpi, bahkan dia berikan solusi. Apa kata dia? Tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Hendaknya kalian selama 7 tahun bercocok tanamlah sebagaimana biasa. Kemudian fama hasadtum, apa yang kalian panenkan, fadharuhu fi sumbulihi, jangan dilepaskan dari tangkainya, biarin aja. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian makan. Kenapa Nabi Yusuf menyuruh tetap aja di tangkainya? Agar lebih kuat. Tidak mudah didatangi oleh hama, tidak mudah didatangi oleh ulat. Jadi biarin aja, dipanen tapi biarin dalam tangkainya. Ini nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Illa qalilan mimma ta'kulun, makan sedikit-sedikit saja, jangan banyak-banyak. Makan, sisakan yang lain di dalam lumbung ya. Jangan dihabisin, makan dikit aja. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun." Setelah 7 tahun kalian panen, akan datang 7 tahun musim kemarau. Yang gara-gara musim kemarau tersebut, apa yang kalian simpan di lumbung-lumbung kalian akan habis kalian makan. Ya, semua akan dimakan kecuali sedikit yang kalian jaga. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas. Kemudian setelah 7 tahun berikutnya akan datang satu hari di mana hujan begitu deras. Yughathu fihi yughathun nas wa fihi asrun. Orang-orang akan memerah anggur, ya, berarti hujan tahun tersebut hujan banyak sampai tumbuh-tumbuhan tumbuh, sampai anggur jadi masak, diperah menjadi minuman. Subhanallah, Yusuf bukan cuma hanya tafsir, bahkan dia kasih solusi. Akhirnya orang ini datang kepada raja menyampaikan tentang tafsir Yusuf alaihissalam, dan Yusuf tidak memberi syarat sama sekali. Setelah raja mendengar tafsir mimpi dari Yusuf alaihissalam, tentunya dia akan tanya, siapa Yusuf? Akan cerita, Yusuf tuh begini, pernah masalah sama istrinya menteri, kemudian ribut sama ibu-ibu, ya cerita. Akhirnya raja bilang apa? Wa qala tuni bih, datangkan Yusuf kepadaku. Falamma ja'ahu rasul, tatkala datang utusan raja kepada Yusuf, ya, maka Yusuf berkata, irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Tanyakan kepada raja, tanyakan tentang wanita-wanita, ya, yang telah memotong-motong tangan mereka. Pasti heboh kejadian tersebut di Mesir. Pernah heboh wanita potong-potong tangannya. Artinya itu kasus sedang bersama saya waktu itu. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguhnya Tuhanku Maha tahu tentang tipu daya mereka. Ya. Akhirnya raja pun panggil ibu-ibu itu semuanya, di antaranya istri sang menteri Imra'atul Aziz. Maka ditanyalah oleh sang raja. Ini kesempatan bagi Yusuf untuk membersihkan citranya setelah sekian tahun, ya, dibohongin, setelah sekian tahun citra baiknya dirusak oleh ibu-ibu, ya. Maka raja berkata kepada ibu tersebut, ma khatbukunna ithrawatunna Yusufa an nafsih. Apa keadaan kondisi kalian tatkala kalian menggoda Yusuf? Bagaimana ceritanya waktu kalian menggoda Yusuf? Apa kata ibu tersebut? Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Kata mereka, Maha sempurna Allah. Ini isyarat kata para ulama bahwasanya mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah tapi mereka musyrik. Makanya ketika kita sampaikan pada pertemuan lalu, ketika ketahuan
Imra'atul Aziz ke Tuhan suaminya, dia mengatakan, Yusuf wa'arid an hadha wastaghfir li dzambik. Dia mengatakan, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari kasus ini, adapun kau istriku beristighfarlah. Jadi mereka ini bukan kaum Fir'aun, tapi mereka Heksos. Seakan-akan mereka juga mengenal Allah, tapi mereka berbuat syirik. Oleh karenanya mereka menjawab, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Kata mereka, maha suci Allah, mereka sebut nama Allah. Kami tidak mengetahui keburukan pada Yusuf sama sekali. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Saat itulah kemudian istri Al-Aziz, permaisuri istri menteri yang pernah merayu dan menggoda Yusuf berkata, al-ana hashasal haq, sekarang telah jelaslah kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi. Akulah yang merayu Yusuf. Wa innahu laminas sadiqin. Yusuf yang benar. Dia tidak merayuku, aku yang merayunya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Aku mengabarkan hal ini agar dia tahu bahwasanya aku tidak berkhianat. Suamiku tahu aku hanya sekedar merayu, tidak terjadi hubungan biologis. Lam akhunhu bil ghaib, tidak sampai terjadi hubungan biologis dengan Yusuf. Aku tidak berkhianat kepada suamiku. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat pengkhianatan. Kemudian dia berkata, dia sebut nama Allah. Ini isyarat bahwasanya mereka ini musyrikin, kenal Allah. Kemudian beda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun, "Mama Rabbul Alamin?" Siapa itu Allah? Siapa Tuhanmu? Dia mengingkari Allah. Kalau Fir'aun. Ini menunjukkan dua suku yang berbeda, menguatkan pendapat Thahir bin Asyur bahwasanya ini suku Heksos bukan suku Akbat. Kemudian wanita ini berkata, Imratul Aziz yang merayu Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari. Aku tidak mengatakan aku suci. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak mensucikan diriku. Inna nafsa la ammaratun bisu, aku mengakui bahwasanya jiwaku menyeru kepada perbuatan buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ya. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jelaslah ternyata kasus yang selama ini menjadi misteri. Yusuf sampai di penjara bertahun-tahun, ternyata Yusuf yang benar, perempuan ini salah dan dia mengaku kepada sang raja. Akhirnya raja berkata, wa qalal maliku tuni bih, kata raja, datangkan Yusuf sekarang. Astakhlishu li nafsi, aku akan menjadikan dia orang dekat denganku, orang khusus, orang spesial. Falamma kallamahu, tatkala raja berbicara dengan Yusuf, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini wahai Yusuf, kau akan memiliki kedudukan yang tinggi di lingkungan kami dan kau akan menjadi orang yang terpercaya. Apa kata Yusuf tatkala ditawarin jabatan? Ingat, Yusuf tidak minta jabatan. Tidak minta jabatan, tapi dia dikatakan kau akan menjadi pejabat. Setelah diberikan jabatan baru dia memilih, saya ingin jadi ini, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Baik, sampai sini aja kajian kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih ada satu lagi kisah Nabi Yusuf. Seri terakhir, seri keempat pada pertemuan berikutnya insyaallah, mudah-mudahan hari Rabu malam ya. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.